Halo guys, jumpa lagi di Maca Manga. Kali ini gue mau nge-review komik yang berjudul Ragna Crimson ya. Jadi beberapa di antara kalian sepertinya pengen tahu banget sih komik ini tentang apa. Sama sebenarnya waktu itu juga gue bingung ini komik apa, kok sempet hype di internet. Akhirnya gue cari tahu dan ya setelah gue baca ternyata cukup menarik ya. Oke, pertama kita bahas dari covernya ya. Kalau covernya kalian bisa lihat di sini ada artworknya, ini adalah laki-laki, ini adalah karakter utama di dalam komik ini ya, si Ragna. Dan ada gambar naga di belakangnya karena komik ini adalah cerita tentang si karakter utama ini hendak membunuh semua naga. Gitu ya, Ragna Crimson. Ragna itu namanya, Crimson itu adalah nanti kalian bakal tahu nama partnernya ya. Jadi judulnya ini dari nama karakter. Di punggung komiknya tulisan Ragna Crimson nomor 1, nggak ada yang spesial. Di belakangnya juga ya seperti biasa rangkuman ya. Dan komik ini 17 plus ya, gue bingung 17 plus, memang sih ada ya gimananya gitu. Cuma menurut gue 15 plus udah cukup ya, tapi ya nggak penting lah lagi-lagi ya. Harganya ini cukup mahal ya, 55.000. Kenapa gue bilang cukup mahal 55.000? Karena emang ini komik ukurannya besar, tapi kalau kalian lihat ini komik ini sebesar Record of Ragnarok, sebesar Fist of the North Star ya. Jadi ukurannya lebih besar daripada komik standar. Tapi kan harga mereka ini 45.000 sedangkan ini 55.000 ya. Jadi cukup mahal walaupun halamannya besar. Cuma kemungkinan emang gua nggak tahu, volume 1 kan emang biasanya lebih tebal ya dibanding volume-volume berikutnya. Cuma emang volume 1 ini lebih tebal sedikit dibanding volume satunya Record of Ragnarok atau volume lain-lainnya Record of Ragnarok ya gitu ya. Ya gue nggak tahu kedepannya bakal stable ini atau ini cuma volume 1 doang ya. Jadi harganya itu sama seperti Kaiju nomor 8 ya. Tuh kalian lihat Kaiju nomor 8 sedikit, maksud gue sedikit lebih kecil. Cuma yang jadi masalahnya itu Kaiju nomor 8 itu ada halaman majalah dan berwarna ya. Kalau komik ini nggak ada gitu ya. Nanti bakal kita bahas lagi. Terus kalau latar belakangnya siapa sih Daiki Kobayashi? Gue udah coba Google dan gue nggak bisa nemuin info yang banyak tentang komik dia ya. Karena sepertinya ini kok salah satu komik debut dia deh. Koreksi ya kalau gue salah ya, soalnya gue cuma Google singkat. Tapi ada yang menarik perhatian itu adalah ini dikepalai sama Square Enix gitu ya. Kalian tahu kan Square Enix itu kan kayak produsen game yang bukan terbesar sih, yang cukup besar, Final Fantasy gitu terkenal. Belakangan ini juga mereka kayaknya gencar melancarkan manga gitu. Sebenarnya di Jepang mungkin mereka udah lama dalam buat manga, cuma ya sekarang ini manga-manga mereka makin banyak yang masuk Indonesia gitu. Ragna Crimson, Final Fantasy Lost Strangers, ya kalian tahu sendiri lah ya. Jadi bukan komik ecek-ecek juga gitu ini gitu ya. Begitu deh perkenalannya ya. Ngomong-ngomong, komik ini juga udah terbit ya versi Inggrisnya ya. Bukan sama Viz Media, kalau nggak salah itu sama Yen Press. Yen Press itu udah terbit sampai 5 volume ya. Jadi ketinggalan 4 volume dari volume Inggrisnya. Di Jepangnya sendiri udah sampai 10 volume ya. Jadi ini bukan komik yang 5 volume tamat gitu. Udah sampai 10 volume. Cuma dari yang gua denger sih katanya udah sampai bagian terakhir di Jepangnya. Cuma masih nggak jelas juga apakah akhir dari komik ini atau akhir dari sebuah arc. Nah itu ya, masih tanda tanya itu ya, gue nggak tahu deh. Pokoknya ya masih berlanjut di Jepang gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam isinya. Jujur aja ya, waktu pertama kali ini terbit, gue cari tahu kan di internet kan, komik apa sih ini? Gue pengen baca manga scan-nya. Tapi ketika gue baca seberapa halaman, gue langsung turn off ya, langsung kok gini? Gue baca sekilas kok gambarnya loli-loli gini. Udahlah, males lah, koleksi lagi lah. Gue mikirnya gitu. Tapi di internet tuh hype gitu ya. Gue nonton channel YouTube luar negeri, dibilang ini salah satu komik yang menarik untuk dikoleksi. Terus banyak juga orang Indonesia yang suka. Akhirnya, oke dah, gue beli dah. Gue baca lebih lanjut deh. Dan ternyata, wow. Pertama kali gue baca teliti, ini dia, kita bahas dari isinya ya. Artwork ini pertamanya ini udah bagus, lihat ya. Ini bagus ya. Tapi ini gue protes lagi. Ya, ini kesannya kayak berwarna kan, asik, bagus. Tapi nih gue kasih tahu, aslinya ini halaman ini itu berwarna.
Ini berwarna, ini berwarna. Kalian bisa lihat tadi layar lah, gue bakal tampilin screenshot scanlationnya. Nah, ini juga berwarna. Lihat, gambar ini tuh keren banget gitu, guys. Bagus. Tapi, kenapa mereka pilih jadi hitam putih? Kenapa sih gue komplain? Ya karena mengingat harga komik ini itu bukan yang murah, kan 55.000 di atas harga rata-rata. Jadi kenapa mereka nggak pilih warnain halaman ini gitu? Nggak usah pakai kertas majalah gitu. Malah mereka pilih ngewarnain ini gitu. Itu aja sih yang satu hal yang mau gue protes sedikit ya. Padahal ini bagus gambarnya ini ya. Ini bagus ya. Oke. Dan ya itu protes gue, kok ceritanya kayak loli-loli gitu sama anak kecil begini. Cuma ya coba gue lanjutin baca, tiba-tiba dong. Bener dah kenapa di komik ini disebut dark ya. Lihat. Jerot gini ya. Langsung ketika gue liat gambar nih, ini bukan komik tentang kayak seperti Sword Art Online, ngumpulin harim-harim cewek-cewek gitu ternyata. Itu ya, langsung gue tambah serius bacanya. Gitu, itulah yang membuat gue baca lebih lanjut ya akhirnya. Dan ternyata ini ceritanya itu cukup menarik ya. Jadi dia itu sebenarnya si Ragna ini itu Dragon Hunter yang lemah banget ya, paling lemah. Tapi dia itu bertualangnya sama si cewek ini, si Leonika namanya ya, Leonika kalau nggak salah. Gua nggak hafal, cuma dipanggil Leo. Pokoknya jadi dia mimpi si Leonika ini mati, gitu. Dan di dalam mimpinya itu dia nggak rela. Akhirnya dia itu seperti dikasih kekuatan sama seseorang. Katanya sih orang itu adalah dia di masa depan. Jadi biar dia bisa merubah masa lalunya gitu. Jadi latar belakang jadi ceritanya gitu. Jadi cukup seperti plot twist juga gitu ya. Di masa depan dia itu jadi orang paling kuat. Tapi udah nggak ada orang yang harus dilindungi. Karena orang yang dicintai sama dia udah mati semua gitu. Jadi orang yang masa depan ini sepertinya kayak time travel atau gimana gitu. Balik ke masa lalu. Itu jadi, wow menarik juga kata gue ya. Akhirnya ya gitu deh, dia jadi kuat banget. Dan gambarnya ke depan makin bagus deh. Kalian lihat ini. Tuh. Teknik pertarungan Silver Aura. Oke, ini bagus gambarnya. Jadi bener-bener deh. Kalian kalau kayak gue ngelihat chapter-chapter awalnya kok gambarnya gitu banget. Kayak komik-komik bocil gitu. Taunya ke depannya makin lama makin bagus loh gambarnya loh. Ini yang bikin gue terkejut. Dan untung aja gue nyobain baca komik ini. Karena menurut gue ini bagus ya gambarnya. Dan bisa dibilang ini kan dark gitu ceritanya. Jadi mengingatkan gue pada Berserk ya. Ya cuma gue masih perlu bilang ya, Berserk jauh lebih bagus kualitas gambarnya dibanding ini. Sorry aja ya. Karena gue emang lebih suka yang macam-macam. Kenapa gue bandingin sama Berserk? Karena orang ini itu mirip sama raja yang ada di Berserk ya. Volume-volume awalnya ini. Kata gue, ini kok kayak Berserk ya? Gitu. Itu yang bikin gue kesan, ini ada kesan Berserknya. Padahal sih ya nggak sedark Berserk ya ceritanya gitu. Ya pokoknya kedepannya nantinya jadi makin bagus ceritanya. Dan ternyata terbongkar. Ternyata yang mengirim dia ke masa lalu ini adalah, sorry ya ini bukan spoiler ya. Cuma ini seperti rangkuman cerita lah. Supaya kalian mungkin tertarik. Nah lanjutan ini. Ini animasi battle-nya juga, gambar battle-nya juga bagus ya kalian lihat ya. Dia serangan ke musuhnya, lihat tuh ya. Bersih tapi mantep animasinya gitu. Gitu ya. Oke deh, gambar nggak usah kalian raguin lagi, bagus. Jadi intinya dia itu biar si cewek ini nggak terluka, dia tinggalin dan dia hina. Jadinya mereka berpisah. Dan ternyata yang ngirim dia ke masa lalu ini adalah ini, si Crimson ini. Makanya judulnya Ragna Crimson. Gitu, si Crimson ini adalah klan naga. Tapi dia itu bergabung sama si Ragna, motifnya masih nggak tahu ya. Pokoknya mereka berdua ini pengen ngancurin semua naga. Padahal si Crimson ini adalah naga peringkat 1 juga gitu. Mantan katanya. Gitu. Jadi kedepannya itu masih banyak yang bisa digali ya. Jadi masih jadi banyak pertanyaan. Tuh ini si pengkhianat. Kita masih belum tahu dia ini siapa apa. Jadi ini cukup menarik gitu ya. Kedepannya gitu. Nah itu. Dan tuh contoh-contoh artwork battle lainnya tuh. Oke, bagus ini, bagus. Gambarnya bagus. Tapi bener, sorry aja kalau masalah komik dark, Berserk itu masih juaranya ya. Nggak ada yang bisa ngalahin lah. Ini ya emang gambar anime zaman now, manga zaman sekarang kan kayak gini ya. Lucu-lucu, cute gitu. Nggak sadis gitu kesannya gitu. Pokoknya ya begitulah inti ceritanya gitu ya. Gambar oke, mantep.
buat ukuran zaman sekarang gitu ya. Tuh, karakternya gitu. Tuh, diterbitkan di Jepang itu 2017, tuh Square Enix. Di Indonesia baru 2022. Gitu ya guys ya. Jadi kesimpulannya kalian harus koleksi nggak komik ini? Menurut gua nih ya, sebelum gua bilang harus koleksi atau enggak, gua kasih skor dulu ya. Menurut gua skor manga ini sekarang itu antara 7,5 sampai 8 nilainya ya. Kenapa? Kenapa 7,5? Apalagi gue bilang bagus. Ceritanya oke, cuma gambarnya juga oke ya. Gambarnya oke, action battle-nya oke, cuma ada satu hal yang rada bentrok. Gambar bagus, tapi sama genrenya yang dark itu nggak match. Nggak cocok ya. Jadi, gimana ya? Ngejelasinnya susah sih. Kan ceritanya rada dark. Jadi, dia itu sebenarnya lebih bagus kalau dikombinasiin gambarnya sama gambar kayak seperti Berserk gitu, yang detail gimana gitu. Tapi kalau ini kan, walaupun actionnya bagus apa bagus, gambarnya terlalu cute gitu ya. Tanda kutip, terlalu imut gitu menurut gua. Jadi itu yang bikin nggak cocoknya, walaupun actionnya gitu, battle-nya gitu bagus gitu ya. Tuh, jadi kayak nggak konsisten gitu tuh. Kalau ininya kan kayak, ini kan kesannya kan kayak karakternya jadi dark gitu. Terus, jadi begini lagi. Itu, tuh ini kayak komik-komik kayak yang, ya begitulah, bukan komik dark ceritanya gitu. Itu aja sih kayak kurang match. Cuma overall ini bagus kalau gambar naganya semuanya itu bagus ya. Jadi ya 7,5 atau 8. Dan gue yakin sih ke depannya ini skornya makin bakal bertambah ya. Karena ke depannya pasti bakal terbuka gitu. Motifnya apa, cerita lebih dalamnya gimana. Itu yang bikin menarik gitu ya. Layak dikoleksi nggak? Menurut gue sih ya. Gue nggak tahu sama volume selanjutnya karena gue nggak baca manga scanlationnya. Lebih baik kalau kalian nggak yakin gitu ya, setelah dengar cerita gue, rangkuman gue seperti ini, mendingan tunggu dulu deh. Tunggu dulu keluar 2-3 volume atau enggak, mungkin coba kalian baca sekilas scanlationnya gitu. Apakah sesuai dengan apa tuh kedepannya rame atau gimana, baru kalian koleksi gitu menurut gue sih. Cuma overall gue suka, jadi gue beli ya. Gue yakin kedepannya pasti bakal ada plot twist yang lebih aneh lagi ya. Soalnya di volume 1 itu juga baru 1-2 chapter udah ada plot twist. Jadi ini mungkin ini plot twist yang bakal membuat komik ini rame gitu. Gitu. Jadi gue sangat menantikan volume 2-nya, penasaran aja gitu ya. Oke deh guys, begitu deh kali ini review komik Ragna Crimson ini. Terima kasih udah nonton. Pastiin kalian like video ini dan subscribe, dan jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan sama video review komik gua yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.